Al-Imam Al-Alim Allamah Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Mufti Betawi, beliau mengatakan menukil sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 5 orang yang terhalang kepada Allah dan terhalang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya agak panjang sedikit ke bawah. Laki-laki yang menikahi syarifah, menikahi keturunan Nabi perempuan, ini tidak mendapatkan syafaat Nabi. Biar inya bolak-balik ke Mekah, bolak-balik umrah haji, sholatnya luar binasa, puasanya sampai kurus kayak tiang listrik, zikirnya sampai protol yang namanya tasbih, Al-Quran sampai lepas semua dari anu, saking bolak-balik baca Al-Quran, tetap tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Jadi pian tahu ilmunya. Saya ikut pengajian kemarin, orang yang menikah sama keturunan Nabi perempuan selain sayyid, maka dia tidak mendapatkan syafaat Nabi. Kemudian yang kedua, kenapa kata Nabi diterangkan? Karena dia berani memutus rahimku, memutus itrahku. Itrah keturunan Nabi dijaga oleh Allah. Tidak ada keturunan Bu yang dijaga sama Allah. Kenapa? Karena waktu Nabi SAW punya anak laki-laki meninggal, langsung beredar berita di Jazirah Arab, Nabi Batra, Nabi nggak punya keturunan, Nabi nggak punya penerus. Kenapa? Karena anaknya binian. Akhirnya Allah berkehendak, kemudian mengatakan, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang benci kamu yang Muhammad, dia yang enggak nasabnya terputus, kecuali nasabnya Rasulullah SAW dan keturunannya. Ini bukan apa memulia-muliakan, pian tuh biar ikut pengajian. Nah, akhirnya pian enggak terjatuh kepada kebodohan atau ketidaktahuan. Kemudian yang kedua, orang yang berani dengan bangganya karena kaya, karena alim. Orang kan banyak di YouTube itu, sudah dia kiai, sudah dia alim, kaya, saya mau nikah sama Syarifah. Orang sama aja, apemnya ya apem juga gitu. Ada kan yang gitu, nggih. Sama aja, nggak ada beda manusia. Nah itu, nggih. Karena merasa demikian maka haram mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa lagi? Orang yang hadir pas pernikahan. Ulun kan diundang, undangannya bininya Syarifah, lakinya misal namanya Hartono binti Sujai. Pian hadir tidak dapat syafaat Nabi. Nah, ini manfaat kita duduk di majelis nggih. Kemudian siapa lagi yang tidak akan mendapat syafaat Nabi? Yaitu orang yang hadir sebagai saksi. Beda Bu, hadir tadi pernikahan. Pernikahan itu hukumnya sunnah. Nggih. Pian diundang, diundangannya jam 9 sampai jam 5. Itu sunnah hukumnya. Tapi kalau akdun nikah, ya waktu saya terima nikahnya Markona binti Marsidin dengan seperangkat alat berat dibayar tunai. Sah. Yang hadir itu kalau pian nggak hadir hukumnya dosa. Kenapa? Karena wajib diundang nggak diundang pian datang. Oke. Maaf, kalau nggak diundang nggak boleh datang. Oke. Salah. Kalau yang tadi yang jam 9 sampai jam 5 pian mau datang meskipun nggak diundang nggak apa-apa. Orang yang ketika acara tadi bisa nikahkan Syarifah binti ini dengan seorang laki-laki yang bernama misal Hartono tadi, pian yang hadir waktu akad nikah itu tidak mendapatkan syafaat Nabi. Ngeri, nggih. Kalau kita nggak tahu, itu kan teman saya, nggak enak, tetangga, dulur, sepupuan, tidak bisa kompromi masalah ini. Jadi yang nikah nggak dapat syafaat Nabi, bahkan di sebuah ulama mengatakan yang dengar di situ ada pernikahan, misal Syarifah, misal itu saya lihat ke situ, contoh ini. Atau di situ dah, di situ ada orang nikah, pakai mic, saya nikahkan seorang wanita Syarifah yang bernama dengan seorang laki-laki selain keturunan Nabi. Ini namanya. Pian kupingin dengar sama tidak dapat syafaat Nabi. Kenapa? Karena Nabi bersabda la tahillu ala dzurriyyati tankihu laysat dzurriyyati wa huwa zani. Kata Nabi tidak halal anak cucu keturunanku menikah dengan selain anak cucu keturunanku. Bila terjadi wa huwa zani, pernikahannya zina. Anaknya haram jadah.
Dalam hadis yang lain, man kharaja bila nasabin fahuwa kafir wa man dakhala bila sababin fahuwa kafir. Siapa orang yang keluar, ini Syarifah ini, gara-gara aku cinta sama Mariono, pergi ya, biar aku dilepas dibuang sama ayah sama ibu dari keturunan Utin, keturunan Raja, keturunan Habib, misal aku keluar. Nah, ini man kharaja ya, bila nasabin fahuwa kafir. Ini langsung Syarifah ini keturunan Nabi ini jadi kafir. Wa man dakhala, siapa yang masuk ngaku-ngaku Habib, terkenal sepangkal Ambon, Habib, udah Habib berganti Sayyid, udah berganti Sayyid, sekarang berganti ini, merubah-rubah. Maksudnya ini tetap mau ngaku dirinya keturunan Nabi, fahuwa kafir. Ini orang kafir, meskipun sholat, meskipun ibadah, meskipun amalnya banyak. Udah lanjut ke pertanyaan. Jadi itu sekedar kesetaraan biar pian kita tahu, paham tentang sesuatu hukum yang diatur oleh Allah. 4 imam Bu, semuanya mengharamkan selain keturunan Nabi menikah sama keturunan Nabi. 4 imam, Imam Hambali, Hanafi, Syafi'i, Maliki mengharamkan, tidak membolehkan. Imam Hanafi masih membolehkan asal satu orang ini mau nikah sama Syarifah, minta persetujuan habaib sepangkal Ambon, se-Kalimantan Tengah, se-Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dunia keliling sudah, semua keliling, tidak ada yang, maksudnya semua kita setelah keliling orang ini semuanya mensetujui baru dia boleh. Tapi kalau ada satu atau lebih dari satu nggak setuju, maka tetap hukumnya haram. Kalau kita membangunkan suami untuk sholat dengan sedikit nada keras, sedangkan kita sudah memakai kata lembut, apakah dosa? Tidak, Ibu. Yang bangun, sudah mau selesai waktunya. Bangun. Enggak bangun, nggih. Hoi, gampang sebenarnya, Bu. Mau banguni suami biar bangun, dia cepat bangun, bisikin di telinganya, ya, aku ikhlas ikam menikah lagi asal sholat subuh. Langsung tuh, Allahu Akbar. Dah, bolehkah motong kuku dan rambut dalam keadaan haid? Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena waktu kotor. Kayak apa kalau nggak sengaja rambut atau kuku yang sudah terpotong diambil, disimpan. Ketika nanti mandi diikutkan. Itu menurut madhab Imam Syafi'i. Karena kuku darah itu nggak boleh dibuang sembarangan, harus ditanam. Gimana kalau rambut yang rontok dibuang dan disimpan dalam keadaan haid? Iya ini tadi, ya. Rambutnya disimpan ketika rontok. Ulun kadang bingung membedakan mana rambut ulun, mana rambut orang. Di mana? Pas lagi potong rambut, bingung. Ambil sepian aja yang paling ini, Pang. Ulun sudah ambil, tahu-tahu salah. Ya sudah, nggih. Allah tidak akan menghukum karena sebab kelalaian atau ketidaktahuan kita. Bolehkah membeli sesuatu tanpa izin suami? Nggih. Kalau suaminya, Bu, orangnya nggih sudah mengatakan, yang setiap bulan aku kasih kamu duit segini, terserah mau beli mobil kah, beli pesawat kah, itu nggak usah izin. Tapi kalau suaminya belum pernah ngasih izin, dikasih duit habis, kasih duit habis, duit bisa habis. Saking hebatnya wanita nih, makanya jangan cari istri yang pandai mencari duit, sebab duit disimpan di mana aja punya suami habis. Jadi izin aja, ya saya beli baju, sudah Bu, gak usah ya, saya beli baju harganya 400.000, itu Bu langsung, apa? Ya saya mau ngirim orang tua, mama, abah, boleh, izin aja, jangan bilang, ya saya mau ngirim mama dapat arisan 15 juta, itu Bu langsung panas dingin suami pian. Jadi izin aja, sebatas izin. Anak, hukumnya anak yang sering bantah perintah orang tuanya tapi disuruh orang dia tidak pernah nolak. Ini anak-anakan namanya. Sama orang tunduk, patuh, baik, giliran sama orang tuanya matanya melotot, mulutnya monyong kayak tikus curut. Disuruh kenama, masakna kenama, kora-korana cucina, mak kenama, nyuci baju kenama, HP siang malam. Berlindung kepada Allah dari godaan HP yang terkutuk.
Ya, anak durhaka tetap durhaka. Apa hukumnya seorang suami melihat darah haid istri? Ya, ya boleh lah Bu, mah perak darahnya, giginya boleh. Boleh, semuanya dilihat boleh, boleh. Melihat punyanya istri boleh, boleh. Memang ada sebagian memakruhkan. Dalam hubungan suami istri harus berselimut. Ya, mun nggak panas, mun panas alto selimutnya. Oke, sudah sekedar ilmu, tambahan ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita gaji bersama jadi ilmu berkah, barokah, manfaat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala musibah, diberikan anak yang soleh solehah, alim, allamah, bisirin nabi wa al nabil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa bihaqil fatih sallallahu alaihi wa sallam wa fatih wa ahmad al-fatih syafil fatih hadid wal hadid min suratil fatih. Allahumma inna nas'aluka bihaqil fatih wa madashin ma thani anta ta'ala nabi kulli khairin ta'amlana wa amlatil khair wa tajana min ahli al-khair wa tawfatina fi diyani anfusina wa aladina wa ahlina wa ashabina ahbabina wa muridina wa talamidina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bughsin wa dhanna wa min kulli ma tafaddana kulli rahmatin ya rahimin sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.